Salam Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi di Studio Kristen Channel. Pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara kita akan melihat bahkan menyaksikan kesaksian Murtadin yang sangat luar biasa. Dia bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi dengan cara yang unik. Maka dari itu mari kita menyaksikan video ini dengan baik dan memberikan komentar yang baik dan mari kita saling mendoakan. Ini dia videonya, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Saya Sadia. Saya sudah mempunyai 3 orang anak, 1 orang cucu. Saya lahir ke dalam dunia ini dengan suatu kebaikan-kebaikan Tuhan. Karena saya memiliki 2 orang tua, yaitu orang tua yang melahirkan saya dan ada orang tua yang membesarkan saya, yang merawat saya. Kedua-duanya itu orang tua yang sangat saya cintai, sayangi. Orang tua saya itu adik kakak. Jadi saya diambil oleh kakak daripada mama saya, karena mama saya tidak punya, mama saya, orang tua saya yang membesarkan saya tidak punya anak, maka diambillah saya. Puji nama Tuhan, saya ini dididik orang tua saya, bapak saya dari suku Banten, mama saya dari Kerawang. Tua saya hidup dalam lingkungan agama yang ketat, yang kuat. Saya pun dididik dengan secara Islam itu bukan sebagai Islam yang biasa, tetapi Islam yang melakukan keimanan saya waktu itu. Karena bagi keluarga saya, bagi orang tua saya, agama adalah nomor 1. Islam itu yang terbaik. Jalan selangnya waktu, saya hidup dalam lingkungan yang istilahnya baik lah. Didikan dari orang tua saya juga baik. Lingkungan semuanya baik. Bahkan saya secara Islam dulu melakukan semua apa yang harus dikerjakan di agama saya dulu. Saya pagi sekolah umum, pulang sekolah umum, saya siangnya saya harus masuk sekolah madrasah, dan kemudian sore malam harinya saya juga mengaji. Demikianlah kehidupan saya itu di tengah-tengah keluarga saya sebelumnya. Namun orang tua saya ini lalu memang begitu menyayangi saya secara luar biasa, sehingga kehidupan saya tuh di dalam rumah itu memang sepertinya benar-benar diproteksi oleh orang tua saya. Jadi dalam bergaul pun saya tidak sebebas teman-teman yang lain. Karena terlalu sayangnya orang tua saya ini kepada saya. Lebih-lebih lagi papa saya itu menyayangi saya secara, menurut saya over sayangnya. Selang berjalannya waktu, saya tumbuh jadi dewasa di lingkungan orang tua saya ini. Orang tua saya ini dia
terlalu ketat gitu di dalam saya memilih atau memilih saya untuk istilahnya punya pacar gitu, apalagi untuk calon pasangan hidup. Orang tua saya ini menginginkan kalau saya ini harus nanti menikah dengan yang satu suku, yaitu suku orang tua saya. Karena apa? Orang tua saya itu anti banget dengan suku seberang. Dia bilang kalau suku seberang itu keras-keras orangnya. Saya kan ini dibesarkan sendiri gitu di dalam rumah orang tua saya ini. Jadi saya anak satu-satunya, anak tunggal di dalam ini. Jadi bagaimana mereka menyayangi saya secara luar biasa. Sehingga dalam pergaulan pun saya diatur. Apalagi terutama untuk pasangan hidup ya. Awal mulanya memang saya juga anti itu secara anti orang Kristen. Saya bilang itu Kristen itu kafir. Dan anggapan saya juga anggapan keluarga saya Kristen itu kafir. Dan saya betul-betul nggak ada di dalam niatan saya untuk saya menjadi Kristen. Tetapi itulah saya dari firman Tuhan. Tuhan bilang karena bukan saya yang memilih Tuhan Yesus, melainkan Tuhan Yesus lah yang sudah memilih saya. Jadi kenapa saya benci sekali sebetulnya dengan orang Kristen? Saya bilang nih orang Kristen ini agak aneh dan saya pikir agak gila ya. Kenapa saya bilang dulunya saya seperti itu? Keanehannya apa? Saya bilang pernah satu ketika saya sedang pulang sekolah, saya lihat ada di satu rumah ada kedukaan, ada orang meninggal. Ternyata orang meninggal itu orang Kristen. Saya lihat kok mereka di dalam kedukaan justru dia bertepuk tangan bersorak-sorai. Maka saya bilang ini orang Kristen. Saya bilang kok orang lagi berduka kok malah dia bersorak-sorai gitu, nggak ada kesedihan. Itu yang saya lihat. Kedua, yang saya anggap juga dulu orang Kristen itu percaya kepada Tuhan Yesus, Nabi Isa. Dan kalau menurut saya di agama saya, Isa itu adalah orang nabi, bukannya Tuhan. Seorang nabi yang ke-24. Yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Menurut saya dulu adalah Nabi Muhammad yang menyempurnakan. Itu pandangan saya dulu. Dan juga saya dalam pemikiran saya, pokoknya saya bilang dulu tuh Kristi itu nggak bener deh. Jadi saya nggak sama sekali niat di dalam diri saya tuh untuk menjadi Kristen. Karena di Tuhan itu masa Tuhan beranak, diperanakan. Itu kan satu keanehan. Itu menurut saya dulu. Tapi di sisi lainnya, pandangan saya secara Kristen dulu, saya melihat itu orang Kristen itu baik-baik. Dan yang saya tahu, ajaran Isa Al-Masih itu tentang kasih. Jadi saya melihat orang Kristen itu kok baik-baik gitu. Kasih gitu. Nah, tetapi tetap saya nggak ada lah pikiran saya untuk saya menjadi orang Kristen. Bahkan saya anggap Kristen itu agama kafir.
Kristen itu gila. Selang berapa lama hidup saya berjalan, masa muda saya, ya kalau namanya sudah dewasa, kita kan bisa ada rasa suka-suka, punya pacar gitu. Nah, di sini bapak mama saya, orang tua saya ini kepilih. Jadi kalau ada teman laki-laki saya datang ke rumah, dia tanya, apa itu sukunya, apa itu agamanya. Sekalipun ya Muslim, tapi kalau orang seberang, orang tua saya tidak mau. Dan paradigma pikiran orang tua saya, orang seberang itu kasar-kasar, jahat-jahat. Jadi saya setiap punya teman laki-laki yang dekat saya, yang mau dengan saya, itu tidak orang satu suku dengan suku saya, suku orang tua saya, mereka nggak mau, nggak boleh. Sampai satu ketika, saya ketemulah dengan suami saya ini, yang sekarang jadi suami saya. Nah, suami saya ini kebetulan tinggal, dia dekat dengan rumah saya, dekat dengan rumah saya, dan karena dia di situ dia kontrak bersama kakaknya. Nah, sedikit pun saya tidak pernah ada keinginan untuk mau berpacaran dengan sekarang jadi suami saya, apalagi sampai saya mau menikah dengan dia, karena saya lihat dia bila dibilang orang Kristen, orang kafir, mana apapun saya tidak akan pernah. Tiba suami saya ini satu malam dia ngobrol itu dengan teman saya di depan rumah. Dan kebetulan saya waktu itu datang main ke rumah teman saya ini dan lihat suami saya ini sedang berbicara, sedang ngobrol dengan teman saya ini. Akhirnya saya dikenalin. Saya kenalan, sudah saya kenalan hanya kenalan begitu aja. Terus, apalagi saya tahu dia bilang dia orang Nasrani. Nah, setelah itu besok-besoknya rupanya suami saya ini dia tanya saya kepada teman saya. Terus saya bilang sama teman saya, nggak usah deh, nggak usah ngomongin dia, nggak mungkin masuk ke dalam saya, dalam kriteria saya, karena dia orang Kristen. Saya nggak mau. Tapi ya itulah, karena segala sesuatunya kan Tuhan yang sudah menentukan. Sejak di dalam kandungan ibu kita, Tuhan sudah membentuk saya dan mengenal saya. Jalannya pikiran saya tidak sama dengan pikirannya Tuhan. Itu. Akhirnya saya berpacaran terus. Saya berpacaran, ya. Tapi waktu itu saya berpacaran dengan pacar saya ini, suami saya, orang tua saya nggak tahu. Nah, kebetulan orang tua saya ini punya satu usaha toko lah. Usaha toko, jadi suami saya ini pelanggannya sebetulnya. Sering berbelanja di rumah gitu. Awal mulanya orang tua saya, ibu saya terutama baik sama dia. Bahkan dia datang, saya lagi ada, saya nggak tegur. Malah ibu saya yang bilang, dia
itu ada temennya kok nggak mau tegur. Nah waktu itu ibu saya juga pikir kan nggak pacaran. Saya anti. Terus jalannya waktu, saya sudah berpacaran sama suami saya ini. Berpacaran dengan di belakang lah, istilahnya di belakang orang tua saya. Ya ketemuan-ketemuan gitu. Karena saya tahu pasti orang tua saya nggak akan mau. Saya tahu dia Kristen. Ibu saya bilang Kristen itu kafir. Orang tua saya bilang kafir. Akhirnya saya pacaran itu lewat belakang lah istilahnya. Ketemuan di luar. Janjian di sini. Sampai beberapa lama saya pacaran ini. Tiba-tiba yang namanya orang berpacaran ya pasti ada stresnya. Waktu itu saya ada sedikit ribut gitu sama pacar saya ini, yang suami saya. Ribut, akhirnya saya ngambek kan. Dan ngambek saya udah nggak mau ketemu lagi. Nggak ketemu lagi, terus dia nekat lah. Dan suami saya ini nekat. Saya udah nggak mau ketemu lagi, udah sebel. Dia datang ke rumah orang tua saya. Dia datang, waktu itu malam hari dia datang. Ya, hampirin saya, dia tutup pintu. Dan kebetulan adik saya yang bukain. Saya ngobrol. Saya keluar lah, karena saya keluar. Tapi saya duduk waktu itu di teras rumah. Bukan di dalam rumah, di teras, di bangku teras. Saat itu sedang saya ngobrol-ngobrol sama pacar saya ini, ya gimana sih namanya, waktu itu saya lagi ngambek, lagi benci gitu, ngobrol juga nggak malas gitu sebetulnya. Cuman pacar saya ini, suami saya ini gigi banget. Gigi, dia minta maaf, minta inilah, tapi saya diem aja. Akhirnya karena saya diem aja, dia pegang tangan saya. Maafin dong, dia bilang gitu. Dan ginilah, istilahnya mungkin ya merayu gitu sebetulnya, memohon minta maaf. Tapi di saat dia lagi pegang tangan saya, tiba-tiba muncullah ibu saya. Ibu saya muncul, ngelihatlah kejadian itu, adegan itu. Saya lagi dipegang tangannya. Wah, mulai dari situlah ibu saya tahu, lihat. Akhirnya saat itu, malam itu juga, begitu dia ngelihat ibu saya masuk ke dalam, langsung dia tutup itu pintu, suruh saya masuk, banting gitu. Ngapain gitu. Akhirnya pacar saya ini pulang saya di briefing lah, dimarahin. Dia bilang, ibu saya bilang, oh rupanya kamu pacaran ya sama itu si Kristen. Saya bilang, enggak kok, enggak pacaran, orang temen aja. Enggak mungkin, kalau temen aja dia bisa pegang tangan dia. Saya udah nggak bisa ngomong dong, dari udah ke gap begitu. Saya bilang, saya nggak ngaku, tapi udah ketahuan saya pegang tangan. Mulai dari saat itu, saya tidak boleh lagi bertemu atau tidak boleh lagi keluar rumah. Kemudian kami tetap berpacaran, tapi di belakang, sampai satu ketika saya berpacaran, rupanya ada tetangga yang lihat saya lagi jalan sama suami saya ini. Kalah orang tua saya yang tidak pernah dapat pukulan, yang saya benar-benar disayang sama dia, saat itu saya kena pukulan. Saya dimarahin, saya dimasukin kamar, saya digebukin. Digebukinnya nggak tanggung-tanggung, dengan gesper yang lumayan juga. Saya nangis, saya bilang, ya ampun. Tapi
akhirnya tetap aja saya berpacaran, tapi saya kurangin ketemuannya karena udah diketahui. Kalau malam minggu saya keluar pasti nih. Jadi udah dilarang lah, udah dibatasin. Itu pun ngumpet-ngumpet sekali kalau bisa. Dan saat itu, kemudian saya selesai. Waktu itu saya sudah semea kelas 3, terus saya kan sudah lulus, saya harus kuliah. Tapi waktu itu orang tua saya menginginkan saya masuk ke pesantren. Nah, terus akhirnya ada seorang teman saya yang mau mau masuk ke situ juga. Dia berbicara lah. Tuanya teman saya ini juga kenal dengan suami saya itu. Nah, dari suami saya bilang, terangin ke orang tua saya kalau saya ini kan anak satu-satunya. Udah gitu lulusan dari SEMIA. Janganlah taruh di pesantren kalau bisa diomongin gitu. Masukin aja ke tempat kuliah yang sejurusan dengan sekolah SEMIA saya. Saya kan jurusan sekretaris. Tapi kalau dimasukin ke kampus ASMI itu satu jurusan. Akhirnya teman saya ini bicara sama ibu saya dan terangin. Nah, puji Tuhan, ibu saya setuju gitu loh. Dengan alasan kan ibu anaknya cuma satu. Kalau nanti pesantren ditaruh berarti udah nggak ada lagi dong dianya. Ibu pasti berdua lagi waktu itu. Udah lah, oke. Akhirnya masuklah saya ke ASMI waktu itu. Tapi waktu saya masuk ke ASMI tanpa pengetahuan saya, rupanya suami saya ini dia anak AMI. Dan teman saya itu udah tahu, jadi dia udah kasih tahu sama suami saya ini, bilang dia ini udah boleh sama ibunya mau masuk ke ASMI. Nah, nanti besok dia akan beli formulir. Akhirnya saya sampai di kampus, sampai di ASMI mau beli formulir, ternyata formulirnya dibeliin tuh sama suami saya, udah dibeliin, udah ditulisin bahkan gitu. Nah, saya kaget dong, lah rupanya suami saya ini kuliah aja juga di sini satu kampus sama saya. Saya di ASMI, dia di AMI. Sudahlah, akhirnya saya terus sampai masuk di pelonco di kampus itu, sama suami saya yang ngituin. Tapi saya sukanya juga maksudnya nggak begitu suka banget, karena saya yang saya tahu pasti tua saya nggak bakalan boleh saya berpacaran dengan Kristen, apalagi sampai nanti saya masuk nikah. Pacaran aja saya nggak boleh. Jadi saya ya biasa-biasa aja, nggak terlalu berharap gitu. Terus akhirnya saya masuk kuliah tanpa sepengetahuan orang tua saya kalau saya ini ketemu di kampus. Kan orang tua saya nggak tahu kalau saya ini satu kampus dengan suami saya ini. Lama beberapa waktu, ya namanya mulut ke mulut, mungkin ada yang tahu, ada yang apa, tahu orang tua saya, dia ceritakan itu Sadia masih, tetangga saya rupanya tahu itu Sadia katanya masih ketemu sama pacarnya itu, bilang
sama si Ambon. Suami saya dibilangnya dulu orang Ambon, padahal bukan. Akhirnya masih ketemu dia katanya. Yang paling parah lagi ibu katanya, itu dia itu satu kampus sama pacarnya ini. Wah, disitulah ibu saya, bapak saya jadi marah. Dari situ mulai terus. Oh, tadinya suruh udah berhentiin aja deh, nggak usah kuliah di situ, nggak usah kuliah di situ lagi. Ya percuma katanya, nanti dia ketemu terus katanya. Akhirnya ya udah, saya udah pasrah deh. Saya udah jalan kuliah. Akhirnya saya kuliah harus diantar sama bapak saya. Saya diantar, ditungguin supaya saya nggak bisa ketemu. Ya, tetapi saya lebih pinter. Saya lebih pinter. Bapak saya kan nunggu di luar. Saya kan di dalam gedung. Jadi saya ketemu di dalam gedung itu. Dan kita bicarain, saya bilang, kamu nanti kalau pulang dari kampus, jangan lewat yang jalan sebelah sini. Kamu harus lewatnya jalan yang sebelah sini, yang jalan ke Pulau Mas. Karena kalau jalan yang ke arah apa namanya sebelah sini itu, papa saya nunggu di situ, pasti akan ngeliat. Begituan, akhirnya sudah berjalan terus, akhirnya saya lihat ini pacar saya ini yang Kristen ini, kok dia apa namanya baik gitu. Saya lihat baik banget, orangnya gigih. Untuk mendapatkan saya tuh nggak gampang, tapi kok dia mau gitu. Sampai udah orang tua saya udah maki, udah omelin, udah apa, kok dia tetap aja masih aja ngejar. Malah kan dia bilang, saya udah kita putus aja deh, percuma, kita nggak bakalan bisa karena orang tua saya nggak mau, nggak mau. Akhirnya udahlah, terserah deh, saya bilang. Nah, saya ini dididik sama orang tua saya juga. Saya bukan hanya apa namanya yang hanya ngaji, hanya sekolah madrasah, tapi saya juga dibikin juga kebatinan, ilmu kebatinan. Berarti kan itu ada okultisme. Saya dimasukin ilmu kebatinan dengan tujuan untuk menjaga saya. Seperti itu. Untuk menjaga saya, karena saya kuliahnya malam, supaya itu yang dengan ilmu yang diberikan pada saya, kebatinan itu, saya bisa menangkal kalau ada orang-orang jahat. Termasuk pada suami saya ini. Ya takut ibu saya, bapak saya, nanti saya diapa-apain kalau saya udah ditutup istilahnya, dia nggak akan bisa kena gitu. Waktu itu saya dikasih pakai apa? Cincin. Cincin ini batu gitu. Dari orang tua saya yang dibilang cincin ini apa namanya, ada ininya lah, jangan bukan cincin sembarangan, jadi kamu harus pakai. Tapi saat itu kan saya pakai, terus tiba-tiba saya ketemu sama pacar saya ini, dia pinjem cincin saya itu. Nah, kan yang saya tahu cincin itu cincin ada isinya gitu lah, bukan cincin sembarangan. Nah, dipakailah sama suami saya itu di kelingkingnya. Maka orang tua saya lihat, itu cincin mana? Oh, saya bilang, oh iya, dia lupa ditaruh di dalam. Pakai, jangan dilepas-lepas katanya. Jangan dilepas-lepas. Udah saya bingung kan, waduh, ini mau minta ke bisa ini bagaimana? Akhirnya saya ketemu
tolong dong cincin saya dibalikin. Kasih nama dia. Rupanya dibalikin cincin itu, batunya itu bisa pecah. Di situ saya lihat pecah, saya kaget tuh. Gimana ini batu cincin pecah? Apa kata orang tua saya, ibu saya bilang ditaruh di dalam, kok bisa pecah gitu. Saya saat itu nggak ada pikiran apa, saya pikir, waduh, apa ini pacar suami saya ini haram ya, saya bilang. Ya kan Kristen, haram, najis. Dia pakai batu yang sudah istilahnya itu batu yang bukan sembarangan, kok bisa pecah sama dia gitu. Nah, dia kan orang Kristen. Itu pikiran saya waktu dulu. Akhirnya udah pecah, saya mau nggak mau lah saya kasih apa, tahu ibu saya, Bu, ini, wah lihat, kok ini cincin bisa pecah begini, bisa retak. Langsung ibu saya curiga, mana ini cincin dipakai pegang? Oh, enggak, orang taruh di dalam, nggak mungkin katanya. Kok taruh di dalam kok itu bisa pecah begitu? Jadi ibu saya memang udah curiga ke situ. Udah, singkat cerita akhirnya ya sudahlah. Terus berjalannya waktu, saya sekarang seperti itu, tapi saya lihat di sini loh, keberadaan suami saya ini baik. Dia bukan saja baik sama saya, tapi dia baik sama adik-adik saya. Walaupun saya sama adik-adik saya jauh tinggalnya, nggak sama satu rumah, tapi suami saya ini dia datengin adik-adik saya di rumahnya orang tua saya. Dia datengin, bahkan dia ngajak lah, baik lah. Walaupun saya ada di rumah ini, tapi dia apa namanya, bawa makanan apa, sayanya nggak ada di situ, tapi dia gituin ke keluarga saya. Di situ saya lihat dia baik ya. Bahkan sampai adik-adik saya juga beberapa tuh, jadi udah inilah, udah kena lah sama suami saya ini. Dan cerita, karena dia baik sama saya dan udah ketahuannya pas terakhir udah ketahuan sama orang tuanya, kamu ini masih betul-betul masih pacaran terus sama dia. Udah, kalau udah masih pacaran terus begitu, nanti ibu mau kawinin aja, ibu mau nikahin sama yang satu suku. Nah, karena saya sudah cinta ya sama suami saya nggak mau. Tapi saya nggak mau, saya juga nggak berani ngomong. Nah, dari situlah awalnya, akhirnya satu ketika saya, dan terakhirnya betul, saya pergi sama suami saya waktu itu naik motor, tabrakan, jatuh, ada luka sedikit lah, dan pakaian saya itu kotor. Nah, ibu saya rupanya perhatikan, ini dia habis pergi dari mana gitu. Dan kebetulan, nah suami saya ini jalan lewat itu, dia beli justru ke toko saya. Ibu saya nggak mau kasih, karena dia pelanggan ya. Jadi itu bapak saya yang melayanin. Dia ngelihat suami saya juga ada luka gitu, di mana, di kepala apa di mana. Ibu saya langsung tetap, loh kok bisa sama ya? Saya luka dengan hari yang sama, dia juga seperti luka. Dari situlah betul-betul udah ketahuan, udah nggak usah dah, udah berhenti aja dah kuliahnya, nggak usah. Mendingan itu aja, kita cariin aja calon pasangan, calon deh yang satu suku, yang beragama Islam. Saya nggak mau dong. Saya juga udah ngelihat pacar saya ini, suami saya ini baik. Dia bukan baik sama saya aja, tapi dia baik sama keluarga saya juga. Akhirnya saya ambil keputusan saya
lari. Saya lari. Saya mau dengan suami saya. Begitulah saya lari. Pertama saya pergi ke rumah kakaknya. Akhirnya saya pergi bawa ke orang tuanya. Disitulah kan nggak boleh kalau kita diam di rumah tidak ada hubungan kan nggak baik. Akhirnya saya menikah. Saya menikah dengan suami saya, tapi dengan perjanjian saya tetap Muslim. Saya nggak Kristen. Saya bilang tetap agama saya, agamanya kamu ya kamu. Oh iya kata suami saya, ya udah. Dan juga keluarga suami saya atau suami saya sendiri, dia tidak memaksakan saya untuk saya menjadi Kristen. Akhirnya saya diberkati. Waktu saya diberkati, bahkan saya karena untuk peraturan pemberkatan kan harus dibaptis. Saya dibaptis. Itu baptis hanya cuma apa namanya? Kalau menurut saya formalitas aja. Saya tetap nggak percaya Tuhan Yesus. Saya tetap Muslim. Saya dibaptis dengan juga seorang hamba Tuhan dari Muslim juga, dengan Bapak Muhammad Fatah waktu itu. Bahkan saya diberkatinya juga sama dia. Akhirnya saya menikah, saya dibaptis, tapi dengan kehidupan saya ya seperti biasa. Saya Muslim, suami saya ya tetap Kristen. Saya ibadah juga ibadah. Puasa, saya lakukan itu. Akhirnya saya hamil karena bapak saya nggak tahu tempat tinggalnya saya ini di rumah orang tuanya. Dia kan ngamuk pasti. Waktu saya pergi itu dia cari-cari karena nggak tahu dia mau lapor polisi. Mungkin dia malu juga kan kalau sampai lapor polisi, aib juga anaknya lari. Jadi, tapi dia tahu ada rumah kakaknya itu, sempat rumah kakaknya itu ya didobrak lah, dimarah-marahin lah, ada bapak saya sampai bawa golok ke rumah kakak suami saya. Teriak-teriak itu, tanyain, mana anak saya, mana Sadia. Lah kakaknya nggak tahu, dia bilang nggak tahu. Ya saya nggak tahu, nggak mungkin nggak tahu katanya. Nah akhirnya dibawa kemana katanya. Tetap kakaknya itu nggak kasih jawaban di mana-mana. Dia suaminya pas saya ini yang laki-laki, dia kan agak tegas juga. Dia gertak juga. Bapak nggak boleh begitu marah-marah di rumah sini. Anak bapak nggak ada di sini katanya. Dan saya nggak tahu katanya di mana anak bapak. Sama emang saya mau pegangin anak bapak. Iya tapi itu anak saya lari sama adik kamu, dia bilang gitu. Ya udah bapak terserah aja. Kata ipar saya itu terserah bapak, cari aja sendiri. Kalau bapak mau lapor polisi, lapor polisi aja silahkan. Akhirnya bapak saya pulang. Terus saya pikir udahlah, saya pikir juga udah, lagian saya udah hamil kan, udah hamil saya, nggak mungkin lah orang tua saya mengikutin lagi. Dan juga memang saya juga tetap Islam kok, saya nggak menjadi Kristen. Saya nggak menjadi Kristen. Akhirnya dengar dari mana, bapak saya tahu, dikasih alamat di mana saya tinggal. Terus tapi bapak saya waktu itu datang, dia menyuruh mama saya, orang tua saya ke sana. Tapi melihat saya
lihat saya ke rumah ini, mama saya lihat saya udah lagi hamil, terus dia bilang juga apa namanya udah menikah, udah diberkati, dan saya lihat juga udah ada surat nikah. Akhirnya saya bilang sampaikan sama mama saya ini, saya bilang tolong bilangkan sama ibu sama bapak, dia tetap beragama Islam. Saya bilang walaupun dia udah ini, terus dia bilang oke. Akhirnya mama saya pulang, kasih tahu sama orang tua saya, Pak, ini dia di sana udah nikah, tetapi dia tetap Islam, dia nggak Kristen, dan lagi dia udah hamil. Oke lah, saya udah mendengar begitu, oh syukurlah, berarti orang tua saya udah apa namanya, udah dingin gitulah, udah nggak mempersalahkan saya lagi gitu. Tapi di dalam jalan ini, selama saya hidup sama suami saya itu dalam ini banyak apa pertentangan, bahkan saya memperdebatkan ini apa agama ini loh, menurut saya begini kok nggak ini sih, ini kan Nabi, kenapa kamu bilang Tuhan? Ya udahlah, kita dan saya mau kan dalam pernikahan kita maunya satu nakoda, tapi nggak bisa juga. Wow, kesaksian yang sangat luar biasa dari seorang ibu dari latar belakang Islam. Dia percaya kepada Tuhan Yesus dengan sangat luar biasa, di mana Tuhan bertemu dengan dia secara pribadi. Tapi setelah dia percaya Yesus, dia diubah Tuhan, dan sekarang dia jadi saksi Kristus. Ini suatu contoh buat kita, teladan buat kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Mari kita juga belajar bahwa memberitakan Injil itu adalah tanggung jawab kita semua. Bukannya tugas pendeta, tetapi tugas kita orang yang percaya kepada Yesus. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita saling mengasihi, saling mendukung, saling mendoakan satu dengan yang lain, supaya hidup kita jadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Maka dari itu, sekali lagi saya berterima kasih untuk kita semua yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.